Halo, apa kabar pemirsa? Lebong Bilayo kembali hadir menemani Anda dengan berbagai macam berita menarik yang telah kami kemas dan kami rangkum akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Saya, Riri Agustin. Kasus hilangnya 600 unit water meter PDAM Lebong memasuki babak baru, di mana pihak Polsek Lebong Utara sudah menemukan sejumlah petunjuk dari anehnya kehilangan barang tersebut. Hilangnya water meter PDAM Lebong yang berjumlah 600 unit dalam penyelidikan lebih lanjut. Aneh saja, barang sebanyak itu bisa raib tanpa sepengetahuan petugas PDAM. Pihak Polsek Lebong Utara melalui tim Kanit Reskrim saat ini masih berupaya menelusuri hilangnya barang penting ini. Adapun langkah-langkah yang sudah dilakukan, mulai dari turun langsung ke lapangan, menelusuri water meter di berbagai kecamatan dari Lebong Atas sampai Topos, serta memeriksa beberapa saksi maupun staf PDAM Lebong untuk diminta keterangan. Pihak Polsek Lebong Utara sudah mengamankan petunjuk yakni 60 kardus water meter yang masing-masing kardus berjumlah 10 unit water meter dan nomor seri yang berbeda-beda. Dan langkah selanjutnya kita sudah melakukan proses pemeriksaan dan itu sudah kurang lebih ada sekitar 12-13 saksi yang sudah kita minta keterangan, dan ada beberapa hal lain yang akhirnya kita terus melakukan penyelidikan tentang keberadaan water meter itu. Ada jeda waktu dari kejadian kehilangan genset itu, TKP-nya juga sudah berbeda. Kita belum berani mengatakan apakah indikasi pelakunya sama atau tidak, kami belum berani. Karena jelas kami masih terus melakukan proses penyelidikan lebih lanjut. Dan banyak timbul kecurigaan dari masyarakat mengenai hilangnya genset maupun water meter ini. Bagaimana tidak hilangnya barang ini, tidak adanya kerusakan sedikit pun mulai pintu, jendela, tembok, dan lainnya. Oleh sebab itu banyak masyarakat mengira hilangnya barang ini diraib oleh sosok jin. Tim Liputan Lebong TV melaporkan. Pihak Sekretariat Daerah Lebong masih menunggu laporan dari Inspektorat mengenai kasus penyiraman antar kepala dinas ke ASN yang terjadi baru-baru ini. Mengenai baru-baru ini adanya konflik penyiraman air cabai antara oknum pejabat dengan ASN yang sempat viral, saat ini kedua pihak berakhir damai atau adem. Kendati itu, pihak Pemkab Lebong juga masih berupaya untuk melakukan tindakan mengenai tindak lanjut kasus penyiraman ini. Hingga saat ini, Sekda Lebong masih menunggu laporan resmi atau informasi dari tim kedisiplinan, yakni Inspektorat maupun BKPSDM. Kalau saya dapat informasi dari Inspektorat, katanya sudah ada dilayangkan surat. Nah, apakah itu mereka sudah hadir atau belum? Nah, itu yang masih aku cek lagi. Tapi menurut Inspektorat dia sudah buat surat tertulis sih untuk panggilan undangan untuk menghadap itu. Enggak, kalau perbub disiplinnya kan sudah. Nah, tinggal lagi gabungan antara BKSDM dan Inspektorat yang bekerja. Nanti saya minta laporannya seperti itu. Karena mungkin masih bekerja atau tim ini lagi jalan lah mungkin. Karena kan sudah surat panggilannya sudah ada katanya. Berarti kan sudah jalan. Nunggu tinggal lanjut lah Pak ya. Dari Tubui, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan. Dinas Pariwisata Kabupaten Lebong batal menargetkan kenaikan PAD Lebong melalui sektor pariwisata. Pendapatan asli daerah atau PAD di sektor pariwisata tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Target PAD di sektor wisata tahun lalu 50 juta rupiah dan tahun ini rencananya akan menjadi 90 juta rupiah, mengingat banyak fasilitas sarana dan prasarana yang sudah ditambah sebagai penunjang pariwisata. Beberapa objek wisata yang sudah menghasilkan PAD untuk Kabupaten Lebong diantaranya objek wisata air putih, Danau Picung, serta Pulau Harapan. Mengingat adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan seluruh sektor wisata yang ada di Kabupaten Lebong tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Karena hal tersebut, untuk PAD sektor wisata untuk 6 bulan awal tidak bisa ditarik dan akan dihitung mulai sejak diberlakukan new normal. Untuk besaran jumlah yang akan disetorkan, pihak Disparpora masih akan berkoordinasi dengan pihak pendapatan untuk besaran jumlah yang akan ditarik. Karena pandemik, jadi di 6 bulan awal itu jelas-jelas tidak bisa ditarik, paling 6 bulan ke depannya itu akan kita koordinasikan dulu dengan pihak pendapatan, dengan
pengelola sendiri. Kita lihat dulu, kita evaluasi selama 1 bulan. Kalau misalnya memang tetap kita di zona hijau, mungkin itu bisa dibuka untuk, tapi tetap mengacu kepada protokol kesehatan. Mengacu kepada protokol kesehatan. Dari Tubei, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan. ASN Kabupaten Lebong mesti bersabar menunggu kepastian gaji 13 dari Kemenkeu. Belum cairnya gaji 13 bagi ASN, di lingkungan Pemkab Lebong saat ini sekitar 2.500 ASN dan memerlukan anggaran sekitar 11 miliar rupiah. Saat ini Pemkab Lebong masih menunggu petunjuk dari Kemenkeu mengenai kapan pencairan gaji 13 ASN dilakukan, terkhusus di Kabupaten Lebong. Dalam pencairan ini nantinya tidak akan ada pemotongan dan sama dengan gaji bulanan masing-masing ASN, tergantung golongan ASN masing-masing. Hal ini dipastikan oleh Sekda Lebong Mustarani Abidin. Kabar yang kita terima info sementara ini yaitu di bulan Agustus besok ini seperti itu. Tapi petunjuk resmi atau surat resminya belum ada. Belum ada. Dari Tubei, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan. Agar tidak ada lagi kecurigaan terhadap pungli di tarif masuk pariwisata, pihak Disparpora telah membuat perda tarif masuk objek wisata di Kabupaten Lebong. Untuk menghindari kecurigaan pengunjung, adanya dugaan pungli di objek wisata yang ada di Kabupaten Lebong, Dinas Pemerintah mengeluarkan perda tarif masuk objek wisata. Mengenai tarif masuk objek wisata yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui perda yang akan dipasang di tiap-tiap objek wisata yang ada di Kabupaten Lebong, sehingga pengunjung yang masuk objek wisata bisa melihat langsung tarif yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Saat ini yang sudah menerapkan perda tersebut yakni di objek wisata air putih. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis, objek wisata air putih sendiri sudah menyiapkan berbagai persiapan protokol kesehatan untuk para pengunjung supaya para pengunjung merasa aman untuk berwisata ke objek wisata air putih. Yang di luar objek wisata itu bukan menjadi tanggung jawab Perpora, itu jadi tanggung jawab Dinas PUPR Perhubungan. Sementara itu akan dikasih sosialisasi dulu untuk mempersiapkan sarana prasarana untuk protokol kesehatannya, APD lah. Dari Tubei, Dimas Kintan, Lebong TV melaporkan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Agustin undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.